Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi, termasuk diri saya, pada saat yang sama, atas dasar kerelaan atau dipecat, meninggalkan partai ini. Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Adapun Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dari perkataan Surya Paloh tadi, apakah kita masih percaya dengan Partai Nasdem ini? Apakah kita masih percaya dengan omongannya Surya Paloh? Saya yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Surya Paloh itu hanyalah janji manis, hanyalah omong kosong, hanyalah sebuah penyampaian demi menaikkan elektabilitas Partai Nasdem itu sendiri. Buktinya sekarang, Surya Paloh tidak menepati janjinya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman, salah satu kasus yang memantik perhatian publik belakangan ini adalah penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus pengadaan infrastruktur BTS 4G di lingkungan Kominfo. Kasus ini berawal dari pemerintah melalui Menkominfo hendak memperluas jaringan internet di wilayah 3T, terdepan, tertinggal, dan terpencil. Tapi pada proses pembangunannya terjadi proses kong kali kong, pemufakatan jahat, menginisiasi sebuah aturan hingga hanya vendor tertentu saja yang menang. 5 tersangka lebih awal ditetapkan. Yang pertama adalah Direktur Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, kedua Galumbang Menak, ketiga Yohan Suryanto, keempat Mukti Ali, dan terakhir adalah Irwan Hermawan. Kelimanya memiliki peranan melakukan pemufakatan jahat, menginisiasi sebuah aturan hingga yang tadi adalah vendor tertentu saja yang memenangkan lelang proyek tersebut. Setelah kelimanya baru dilakukan penetapan tersangka, yakni untuk Menkominfo Johnny G. Plate yang memiliki peranan sebagai pengguna anggaran dan bertanggung jawab dalam anggaran tersebut. Nah, teman-teman, yang cukup menarik dalam kasus ini kita tanyakan kepada pihak Kejagung yang berhasil mengendus kejahatan ini. Yang pertama adalah keterlibatan dari adik Johnny G. Plate yang katanya nih sudah mengembalikan dana kurang lebih 500 juta terkait pembiayaan ataupun dari infrastruktur BTS ini. Dan ini statusnya masih sebagai saksi dan masih akan terus didalami. Yang kedua adalah terkait berapa kucuran dana yang dikantongi oleh Johnny G. Plate. Apakah ada untuk kepentingan ataupun alokasi untuk kepentingan parpol, mengingat ia juga berkecimpung dalam salah satu parpol yakni Partai Nasdem, dan kalau ada bagaimana kelanjutannya. Saat ini jawaban Kejagung adalah masih terus didalami dan ditelusuri dan akan terus menegakkan hukum. Sementara secara terpisah kemarin Nasdem sudah melakukan konferensi pers nih teman-teman. Beberapa poin yang cukup mencuri perhatian publik adalah menghormati semua keputusan dari penegak hukum dan akan mendukung pengusutan terkait kasus ini dan akan mengedepankan transparansi. Sebenarnya yang cukup highlight adalah 8,32 triliun lebih. Kemana aja sih uangnya? Kita sama-sama berharap yang 8,32 triliun lebih ini dapat diungkapkan kemana-mana aja uangnya dan siapa saja penggunanya. Apakah ada tersangka baru lainnya yang juga merupakan tokoh penting yang ada di Indonesia? Kita berharap ini dapat diungkapkan secepatnya dan segera tuntas dan mengedepankan keadilan. Bye-bye. Istri Johnny G. Plate dirundung duka sebelum suami jadi tersangka korupsi BTS. Setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo.
Johnny G. Plate seperti diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi proyek BTS oleh Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Rabu 17 Mei. Diduga Johnny G. Plate melakukan korupsi pada pengadaan BTS 4G dan infrastruktur kota pendukung paket bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022 mencapai 8,32 triliun rupiah. Sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dan berapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa. Pertanyaan saya sederhana. Jung tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya. Itu membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak. Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya tak campurin. Hal yang prinsipil sekali dan bisa merusak kita semua. Dialek ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Saya mengatakan dah. Restorasi perubahan untuk Indonesia, partai anti korupsi, partai tanpa mahar. Oi, Bebo, sekjen lo gimana tuh? Korupsi 8 triliun, guys. Info, gimana Bang Bebo? Mikir. Oke. Pada saat Johnny Plate dipilih menjadi menteri oleh Jokowi, saya sebagai masyarakat Manggarai bangga karena ada satu putra Manggarai dipilih menjadi menteri. Luar biasa, prestasi yang sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba dia menjadi tersangka dengan dugaan korupsi 8 triliun. Saya jadi bingung. 8 triliun itu untuk apa? Terlalu banyak. Cukup ambil 5-10 miliar, sudah banyak sekali itu. 8 triliun, aduh. Itu kalau 1 miliar kan ada 1.000 uang 1 juta. Berarti kalau 1 triliun ada 1.000 uang 1 miliar. Untuk apa sekali Pak Johnny Plate? Aduh. Ya, selamat menjalani proses hukum. Yang namanya janji itu adalah utang, dan yang namanya utang itu harus dilunasi. Tapi kalau janjinya mau ngebubarin partai, apa bakal ditepatin? Jadi begini, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, pernah berjanji untuk membubarkan Partai Nasdem apabila ada kader dari Partai Nasdem yang terbukti korupsi. Dan terbukti, hari ini 17 Mei 2023, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Menara BTS. Penerapan tersangka ini terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Sekarang, Johnny G. Plate yang juga kader Partai Nasdem tersebut ditahan dan mengenakan rompi merah muda khas kejaksaan. Lalu setelah adanya penetapan status tersangka terhadap Johnny G. Plate ini, bagaimana janji dari sang ketua umum tadi? Apakah akan sama dengan janji yang akan digantung di Monas apabila terbukti korupsi? Terang ya, yang korupsi Johnny F.G. Plate, kader Nasdem, sekjennya Nasdem, 8 triliun kasus penyalahgunaan anggaran BTS 8 triliun yang dilakukan oleh Johnny F.G. Plate. Kenapa begitu ditangkap KPK? Itu ada kader Nasdem malah menyalah-nyalahkan Jokowi. Dia bilang ini adalah akibat dari permainan politik yang busuk untuk menghancurkan Nasdem. Hei, waktu nikmatin duitnya kau senang-senang aja, nggak ada kau pikirkan ini uang haram atau uang halal. Ya begitu ditangkap baru kau tuduh-tuduh Jokowi. Ini nih mulut-mulut yang suka nyampah ini biasa kebanyakan makan uang haram. Kayak gini nih.
Dia yang salah, dia yang korupsi, nyalahinnya Jokowi. Akhirnya cara berpikirnya itu mandek. Udahlah, kadernya ini nggak ada prestasi sama sekali, ya, nggak ada ini kinerjanya untuk masyarakat sama sekali, tapi suka menyebarkan hoax dan fitnah. Dan hasil terawangan Nyai Dewi Tanjung, sebentar lagi Nasdem akan hancur dan menjadi kapal karam. Ya, waktu makan uang 8 triliun enak-enak saja dibagi-bagikan. Dan perlu ya KPK atau BPK perlu menyelidiki itu, sekarang kantornya itu bagus dari uang dari mana. Lalu kan capresnya juga pakai private jet katanya ya. Itu dari mana uangnya? Oke, tolong diselidiki oleh KPK. Hah? Partai Nasdem akan dibubarkan? 8 tahun lalu, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh berjanji jika ada kadernya yang melakukan korupsi, maka partainya akan dibubarkan. Dan ternyata Menkominfo Johnny Plate ditangkap KPK karena melakukan korupsi BTS 4G dan merugikan negara sebanyak 8 triliun, guys. Menurut kalian, Partai Nasdem bakal beneran dibubarin nggak ya? Atau cuma bacotan politisi doang? Komen di bawah ya. Ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok juga dia tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan Nasdem? Kaum mudanya gagal mencintai bangsanya, tidak punya semangat bela negara, itu awal kehancuran bangsa. Perhatikan deh, gestur seperti ini mampu membuat siapapun yang mendengar kelepek-kelepek. Kenapa? Karena kata-kata yang tersusun rapi, kata-kata yang baik diucapkan dengan yakin, apalagi tanpa beban, efeknya dahsyat, luar biasa. Siapapun yang mendengar pasti terlena. Padahal Bapak Menteri Kominfo merugikan negara 8 triliun mengucapkan kata-kata bangsa ini hancur kalau pemuda tidak ada semangat bela negara, tidak mencintai negara. Itu adalah kehancuran negara. Hello! Kehancuran negara sebetulnya adalah orang-orang yang mengambil hak orang lain, mengambil hak rakyat. Banyak banget loh pejabat yang seperti ini. Kayak lelah sebetulnya membahas ini. Lihat deh, ketika menggunakan rompi khasnya, raut wajahnya, ekspresinya, gesturnya tidak menunjukkan penyesalan. Kenapa? 8 triliun. Setiap proses nanti pada ujungnya tidak takut. Kenapa tidak takut? Tidak ada penyesalan. Karena tidak akan kismin nantinya. Itu poinnya. Tapi sayang, 7 turunan yang telah diberi makan barang yang bukan haknya, itu tidak akan berkah nantinya. Kasihan deh Bapak, keluarga Bapak. Saya nggak habis pikir sudah. Lelah melihat informasi seperti ini. Ini rakyat banyak banget loh. Ya ampun, nggak ada kata-kata lagi. Kenapa sih pada mau dibawa kemana? Nanti menghadap pulang itu apa yang mau dibawa? 8T-nya? Enggak. Justru orang-orang yang telah terzolimi itu yang nanti akan memberatkan Bapak. Gak ada penyesalan sama sekali loh di ekspresinya. Gimana menurut kalian? Hari ini Nyai ingin menagih janji dari Bapak Brewok Surya Paloh yang katanya apabila ada kader Nasdem yang korupsi, maka akan saya bubarkan Partai Nasdem ini. Saudara-saudara, mana buktinya Bapak Brewok? Hanya ngomong aja. Jelas kader Anda, Sekjen Nasdem, Johnny F. G. Plate, korupsi dana pembuatan tower BTS 8 triliun. Pertanyaannya Nyai, membuat tower BTS yang anggarannya 8 triliun bisa gagal, tapi membuat tower Nasdem bisa dilakukan dalam sekejap. Dari manakah dana pembuatan tower Nasdem tersebut?
Dan Nyai katakan terima kasih untuk Bapak Kejaksaan. Yang mana ini dulu adalah impian Nasdem untuk menjadi kejagung. Ternyata kadernya ditangkap oleh Kejaksaan. Lembaga yang diidam-idamkan oleh Nasdem. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana tanggapan netizen terkait pidato dari Surya Paloh, terkait janji 8 tahun lalu oleh seorang Surya Paloh di hadapan partainya, di hadapan kader partainya. Ini tentu sangat memalukan bagi kader Partai Nasdem itu sendiri, dan juga bagi kita rakyat Indonesia yang sudah mengetahui informasi ini. Janji Surya Paloh yang begitu berapi-api ternyata hanyalah omong kosong semata. Janji Surya Paloh bahwa jika ada kadernya yang korupsi, maka dia akan membubarkan Partai Nasdem itu. Tetapi hari ini, Surya Paloh sedang bermain narasi. Surya Paloh sedang bermain kata-kata. Surya Paloh tidak mau untuk membubarkan Partai Nasdem ketika fakta membuktikan bahwa ada kader Partai Nasdem yang korupsi uang rakyat. Dan nilai korupsi itu tidak main-main, 8 triliun rupiah lebih. Sosok atau manusia yang melakukan korupsi ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang punya jabatan. Seorang Menkominfo, yaitu Bapak Johnny G. Plate. Tetapi karena keserakahan, karena kerakusan, karena tidak puas dengan apa yang ada, maka Johnny G. Plate pun melenyapkan uang pembangunan BTS 4G senilai 8 triliun rupiah lebih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini tentu sangat miris ketika kita melihat kenyataan ini. Fakta yang tidak bisa kita lupa. Sebuah peristiwa yang telah terjadi di bangsa ini yang tidak bisa kita lupa. Karena hal ini tentu sangat memalukan, baik bagi itu kader Partai Nasdem maupun kepada orang-orang khususnya dari Nusa Tenggara Timur. Kita ketahui bersama bahwa Johnny G. Plate ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan ini tentu sangat memalukan. Saudara, saya mau katakan bahwa semoga rekam jejak yang ditunjukkan oleh Johnny G. Plate ini tidak diikuti oleh anak-anak muda, oleh generasi penerus bangsa dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perilaku korupsi adalah sebuah perilaku kejahatan yang sangat luar biasa, yang sangat memalukan. Sudah punya jabatan, gajinya sudah dikasih oleh rakyat, tetapi masih juga mencuri uang rakyat. Di mata saya, seorang Johnny G. Plate, ketika dia melakukan korupsi itu, saya sebagai rakyat jelata hanya bisa berkata, dasar manusia bangsat yang tidak tahu berterima kasih dengan apa yang telah dia terima saat ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.